Merinding. Ini kesaksian wanita Ukraina yang ditahan Rusia. Ми пропонуємо державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочин. Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв'язаної Росією, але й в контексті будь-яких інших агресивних дій, чи то Росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має знайти відповідь, знати, що буде покарано. Отлично, наслись. Наслись, все хорошо. Все нормально, муж у нас. Могли, да. Как бы нет. Instead, the young soldiers were soon hit by gunfire. One died, and this soldier was injured. He was bleeding and couldn't walk. Then perhaps an even more remarkable act than the soldier's decision not to kill. As her mother lay dead from a Russian bullet, Serangan Rusia ke Ukraina telah berhasil membuat Moskow menguasai beberapa wilayah di negara itu. Selain Donbas, Rusia juga berhasil mengendalikan sebuah kota besar milik Ukraina, Mariupol. Pertempuran di Mariupol pun terjadi dengan sengit. Tak hanya pria, kaum Hawa yang membela Kiev juga ikut dalam pertarungan melawan tentara yang ditugaskan Presiden Rusia Vladimir Putin itu. Dalam pertempuran itu, seorang wanita bernama Alina Panina berhasil diamankan oleh Rusia. Ia menjadi tawanan saat Moskow berhasil mengepung dan menguasai pabrik baja Azovstal. Panina yang membagikan kisahnya pada The Guardian menyebutkan saat Rusia menyatakan serangan pada 24 Februari lalu, ia sedang bekerja sebagai petugas pengecekan kargo di pelabuhan Mariupol. Saat serangan terjadi, ia diperintahkan untuk bergabung dengan pasukan pertahanan yang berkumpul di pabrik baja kota yang lebih kecil yang dikenal sebagai Azovmas. Anjing-anjing bisa tahu bahkan sebelum sesuatu ditembakkan bahwa itu akan datang. Mereka akan meringkik. Ujarnya menggambarkan intensitas kontak senjata dikutip Senin 24 Oktober 2022. Dalam percobaan pertahanan itu, ia dan pasukan Ukraina gagal dan makin terdesak masuk hingga pabrik baja Azovstal. Di pabrik itu, para militer Ukraina bertahan di sebuah bunker yang diisi 70 orang. Namun Rusia memahami perpindahan mereka. Jam demi jam, pabrik baja akan dihantam oleh artileri berat, rudal, dan berbagai sistem peluncuran roket dan serangan dari udara serta kapal perang. Itu sangat menakutkan. Bunker itu 100 meter dari laut di area terbuka tanpa konstruksi logam untuk melindunginya. Saya pikir setidaknya 10 dari 70 orang di bunker kami meninggal, ucapnya. 6 pekan kemudian pada bulan April, Rusia benar-benar berhasil menguasai pabrik itu. Mereka menahan Palina dan pasukan yang lain di penjara Olenivka di Donetsk. Status mereka ditetapkan sebagai tawanan perang. Kami hidup dari daging kaleng, makaroni, dan biji-bijian rebus, seperti yang dilakukan anjing-anjing setelah seminggu ketika kaleng makanan mereka habis. Terangnya menggambarkan penjara itu. Sebuah harapan kecil mulai timbul pada 16 Mei. Di hari itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa para pembela Mariupol sekarang juga akan dibebaskan. Walau begitu, Palina tidak masuk dalam daftar. Rusia justru membawa ia dan wanita lainnya ke sel berukuran 6 meter x 4 meter dengan 4 tempat tidur kayu kosong. Ada interogasi singkat pada hari berikutnya tentang sifat peran militer mereka. Kemudian sehari kemudian 2 wanita lagi bergabung dengan mereka. Dalam seminggu ada 28 orang dalam satu sel kecil. Rusia menyediakan beberapa kasur setelah beberapa hari, tetapi ada cukup ruang lantai di sel yang juga memiliki lubang terbuka di tanah untuk toilet. Namun para tahanan tetap mengenakan pakaian yang mereka kenakan di pabrik Azovstal. Satu-satunya istirahat dari 4 dinding di sekitar mereka adalah berjalan kaki 15 menit sekali sehari di halaman. Mereka memiliki kesempatan untuk mandi seminggu sekali meskipun itu terbukti tidak teratur. Blok kami memiliki 10 sel di satu lantai yang penuh dengan wanita, dan lantai atas dengan sel untuk pria. Kami tidak diizinkan untuk berbicara dengan mereka, para pria. Mereka tampak semakin kurus, semakin kurus.
Palina juga mengatakan kondisi tahanan wanita yang berbagi sel dengannya, 2 wanita di selnya mengalami luka, 1 patah lengan dan luka pecahan peluru di kepalanya. Rusia tidak merawat mereka tetapi menyediakan beberapa peralatan medis untuk digunakan oleh 2 wanita, petugas medis. Makanan didorong melalui lubang di pintu sel adalah sereal menir rebus yang dicampur dengan ayam saat sarapan dan dengan ikan saat makan malam. Saya membaca Rusia juga memberi kami beberapa buku tentang sejarah mereka. Kemudian pada pukul 10 malam pada tanggal 29 Juli, setelah perhitungan malam terjadi ledakan dahsyat yang diikuti dengan teriakan. Tanpa sepengetahuan Palina, 53 tawanan perang Ukraina telah tewas dan 75 terluka, terutama tentara dari kompleks Azovstal, termasuk dari Resimen Azov. Kremlin sendiri menuduh Resimen Azov sayap kanan sebagai bukti sifat neonazi dari pemerintahan Kiev. Pejabat Ukraina telah mengklaim bahwa bagian dari penjara dihancurkan oleh pasukan Rusia untuk menutupi penyiksaan yang meluas dari mereka yang ditahan di bagian itu. Ada banyak tangisan, anjing menggonggong. Para penjaga Rusia terus membuka lubang pengamatan karena saat itu sangat panas, tetapi mereka menguncinya dan pergi untuk melihat apa yang terjadi. Saya melihat orang-orang yang terluka dibawa ke sel kosong di atas kami. Mereka diberitahu bahwa itu adalah serangan Ukraina, tetapi tidak ada yang mempercayai mereka. Kami semua tahu, hanya tersenyum. Penahanan di penjara ini dialami Palina selama 5 bulan. Saat memasuki bulan kelima, ia diperintahkan untuk menyeberang ke Ukraina oleh otoritas Rusia. Mereka berjalan dalam keheningan di atas jembatan di Kamyanske, sebuah desa kecil yang berdiri di atas kedua militer itu. Di depannya tampak tentara Rusia yang ditawan oleh Ukraina. Mereka sepertinya ditukar dengannya. Ketika kami melihat tentara kami, beberapa gadis tidak bisa menahan emosi mereka. Mereka meneriakkan kemuliaan bagi Ukraina. Beberapa gadis mulai menyanyikan lagu kebangsaan Ukraina, tuturnya. Ngeri, begini pengakuan warga Kherson setelah dikuasai Rusia. Kota Kherson saat ini telah menjadi fokus pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Pasalnya kota yang sebelumnya berada dalam kedaulatan Ukraina itu diambil alih Rusia melalui sebuah referendum yang membuat Kiev berang. Dalam penguasaannya, Rusia telah melakukan beberapa manuver pertahanan di kota itu, termasuk mengungsikan ribuan penduduk kota itu. Ini dilakukan akibat serangan militer Ukraina yang intens dan terus mendekati kota itu. Seorang penduduk Kherson menggambarkan situasi di kota Ukraina yang diduduki Rusia itu sebagai tegang. Dengan masyarakat kelelahan secara emosional, jalan-jalan kosong dari sore hari dan seterusnya, dan tentara Rusia sering terlihat mengenakan pakaian sipil. Sayangnya banyak penduduk Kherson harus mempertimbangkan untuk meninggalkan kota. Setiap orang punya alasan, kekhawatiran dan ketakutannya masing-masing. Tapi saya 100% yakin tidak ada yang mau pergi. Papar seorang wanita warga Kherson yang tak mau menyebutkan namanya itu kepada CNN Internasional. Dikutip pada Senin 24 Oktober 2022. Ia menggambarkan Kherson telah menjadi seperti kota hantu. Puluhan ribu penduduknya telah pergi sejak pendudukan Rusia dimulai pada bulan Maret. Di malam hari, Anda dapat melihat sejumlah besar bangunan bertingkat tinggi, di mana maksimal 2 atau 3 jendela menyala. Pada siang hari, Anda dapat bertemu orang-orang kebanyakan di dekat pasar, tetapi jam 3 hingga 4 sore, jalanan kosong dan tidak ada orang sama sekali. Meski begitu, wanita itu mengatakan dia tidak mempertimbangkan untuk pergi. Ia optimis perjuangan mengusir Rusia di kota itu masih terus berlangsung dan menegaskan Kherson adalah rumahnya. Kami mengambil bagian dari demonstrasi melawan penjajah sejak hari-hari pertama perang. Kami berjuang sekeras yang kami bisa. Perjuangan ini masih berlangsung, tegasnya seraya mengatakan ia menyambut baik bila ada baku tembak kembali. Sementara itu mengenai kebutuhan masyarakat, wanita itu mengatakan saat ini dirinya merasa khawatir. Pasalnya dengan situasi ini banyak kebutuhan pokok yang akhirnya harus diimpor dari Rusia. Semua yang diimpor sekarang adalah obat-obatan dari Federasi Rusia. Obat-obatan dijual begitu saja di jalan dari mobil atau oleh beberapa orang secara pribadi, tambahnya. Rusia sendiri terus mengintensifkan serangan baliknya pada militer Ukraina yang semakin mendekat ke Kherson. Namun tak hanya infrastruktur militer, Moskow juga menargetkan fasilitas sipil seperti pembangkit listrik. Ini membuat sebagian besar wilayah Ukraina gelap gulita dan kekurangan daya, tak terkecuali Kherson. Pada hari Sabtu, seorang pejabat Ukraina, Yuri Sobolevsky, menuduh di Telegram bahwa sampah sengsara yang meneror Kherson telah memerintahkan semua lift dimatikan di kota.